Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Kumohon kembalikan suamiku, episode 8. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Mas, kok kartu aku nggak bisa dipakai sih? Tanya Andin kesal setelah pergi berbelanja, namun tak satu pun barang yang dia dapatkan karena mendadak tak bisa menggunakan kartunya. Sementara dia pun tak punya uang cash dalam tasnya. Aku juga nggak tahu, aku kan baru pulang dari kantor. Kartu aku juga nggak bisa dipakai, jawab Alvin bingung. Kamu pasti sengaja kan, Mas? Kamu tahu kan, kalau aku butuh belanja buat keperluan rumah dan buat kebutuhan pribadi aku juga. Mas jangan gitu dong sama aku. Apalagi nggak bilang aku dulu, main blokir aja. Andin cemberut, lalu memalingkan wajahnya karena kesal. Biasanya, Alvin tak pernah membatasi pengeluaran Andin. Kali ini, Andin sangat marah. Apalagi uang yang dia ambil dari rekening Alvin ke rekeningnya waktu itu juga tak bisa lagi dipakainya karena kartu debitnya pun diblokir. Entah bagaimana bisa terjadi, dia sendiri tidak mengerti. Aku sudah bilang, aku nggak tahu Andin, aku nggak pernah melakukan itu. Kartu aku juga sama, tiba-tiba nggak bisa dipakai, jawab Alvin yang mulai terpancing emosi. Bagaimana tidak, dia pun sedang dalam keadaan lelah setelah seharian di kantor. Dia baru saja pulang, bahkan belum berganti baju dan menaruh tasnya. Tapi Andin malah mendesaknya dengan pertanyaan yang menyudutkannya. Aku yang melakukannya. Dengan melipat kedua tangannya di dada dan tatapan angkuh, Bella berjalan perlahan menghampiri Alvin dan Andin. Kalian pasti bertanya-tanya soal kartu yang gak bisa dipakai kan? Aku yang melakukannya, ucap Bella yang kemudian berhenti melangkah tepat di hadapan Alvin dan Andin. Seketika Andin langsung terkejut. Begitupun dengan Alvin yang tidak mengerti kenapa Bella sampai melakukan hal itu. Sayang, ini ada apa? Kenapa kamu melakukan itu? Tanya Alvin kebingungan. Mulai sekarang, aku yang ingin mengatur keuangan di perusahaan dan juga di rumah ini. Nggak ada salahnya kan, Mas? Nggak salah, tapi kenapa mesti membekukan kartu aku? Tanya Alvin heran. Andin maju selangkah dari tempatnya berdiri dan menatap Bella tajam karena merasa sangat marah dengan tindakan Bella. Apanya yang nggak salah? Jelas ini salah lah. Aku kan juga istri Mas Alvin. Aku juga berhak mengatur keuangan di rumah ini, protes Andin. Oh ya? Sayangnya aku lebih berhak karena aku istri pertama. Kamu pasti tahu kan kehadiran kamu di sini karena apa? Balas Bella yang balik menantang mata Andin yang sedang menatapnya. Bella, Andin, kalian jangan berdebat. Bella, aku setuju kalau kamu mau mengatur keuangan di rumah ini. Tapi aku nggak setuju kamu membekukan kartu aku tanpa memberitahu aku dulu. Ini jelas salah, sayang. Alvin mencoba untuk tetap berbicara dengan tenang dan lembut pada istrinya, membuat Bella sedikit merasa bersalah. Tapi dia tetap harus melakukan itu, agar Andin tidak seenaknya meminta dan mengambil uang Mas Alvin untuk berhura-hura. Dan kamu, Andin, aku perhatikan kamu memang terlalu mengamburkan uang.
Selama ini aku tidak pernah menegur, tapi karena sekarang ada Bella juga, jadi tolong kamu juga hargai Bella. Biar bagaimanapun semua ini memang milik Bella. Walaupun aku yang mengelola perusahaan itu untuk menafkahi kalian. Tenang saja, tidak perlu khawatir. Aku yakin Bella bisa mengatur semuanya dengan baik. Ucapnya lagi. Andin mendengus kesal setelah mendengar Alvin dan langsung pergi ke kamarnya. Andin. Alvin memanggil Andin yang berlalu pergi saat melihat raut wajah Andin kesal dan marah. Namun karena merasa kesal, Andin tak menghiraukan suaminya itu dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Alvin menghela nafas. Dia tak habis pikir dengan kedua istrinya. Mengurus satu istri saja sudah cukup membuatnya pusing. Terlebih dua istri. Tak pernah sedikit pun ada dalam pikirannya. Namun, semua terjadi di luar kehendaknya. Hingga dia hanya bisa pasrah menghadapinya. Sementara Bella tersenyum penuh kemenangan. Walaupun begitu, dia tetap harus waspada. Andin hanya terlihat polos di luar, tapi dia adalah orang yang diam-diam menghanyutkan. Bella yakin, setelah ini, Andin pasti akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Mas, karena kamu baru pulang, kamu mandi dulu deh. Aku siapin cemilan buat kamu. Ucap Bella mengusap kedua bahu suaminya. Alvin hanya mengangguk tanpa berkata apapun. Tubuhnya seolah tak bertenaga dan tak bersemangat. Dia pun berlalu pergi ke kamar Bella untuk mandi dan berganti pakaian agar bisa kembali fresh. Beberapa saat kemudian, saat Alvin baru saja selesai mandi dan berganti pakaian, Bella masuk dengan membawa secangkir kopi dan sepotong cake di atas nampan. Dia meletakkan nampan tersebut di atas nakas, lalu duduk di tepi kasurnya. Sementara Alvin pun ikut duduk di samping Bella. Bella kemudian mengambil sebuah kartu dari dalam laci dan hendak memberikan pada Alvin. Mas, ini buat kamu, ucap Bella menyodorkan kartu tersebut. Kartu? Alvin mengerutkan keningnya. Iya, ini kartu debit buat kamu. Kartu kamu kan sudah gak bisa dipakai. Saldo kamu udah aku pindahin ke kartu ini, ucap Bella. Tunggu dulu sayang, aku makin gak ngerti. Kamu blokir kartu aku, tapi kamu masih kasih aku kartu baru. Ini gimana sih? Aku sengaja mas. Suatu saat, kamu akan mengerti. Enggak, aku minta kamu cerita sekarang juga. Ada apa sebenarnya? Baru saja Bella ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara tangisan Andin dari luar sana. Andin? Itu suara Andin. Aku harus lihat dia kenapa. Ucap Alvin panik dan langsung bergegas keluar dari kamar tersebut.